Hai, namaku Emma. Aku baru saja berkuliah. Dan untuk pertama kalinya, aku menghadapi masalah dewasa. Pernahkah kamu berbohong seperti ini? Kamu berbohong sekali dan berpikir bahwa kamu akan lolos darinya. Tapi satu kebohongan kecil membuatmu berbohong lagi dan lagi. Dan lalu kamu sudah dipenuhi kebohongan dan tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar? Tonton videonya, aku akan beritahukan bagaimana kebiasaan berbohong hampir menuntunku ke kawalan. Semuanya berawal ketika aku lulus ujian menyetir. Tentunya aku ingin balapan, jadi aku membujuk ayahku untuk meminjamkan mobilnya. Aku meyakinkannya bahwa aku akan berhati-hati, bahwa aku tidak ahli dalam tikungan. Ayahku setuju, tapi dengan tegas melarangku untuk balapan. Malamnya aku memakai mobilnya dan teman-temanku dan aku pergi berkendara. Mereka segera mempengaruhiku untuk mengingkari janjiku dan bersenang-senang. Aku tidak keberatan. Dan seperti biasanya, sebuah kesialan menungguku. Di salah satu tikungan kita tak sengaja memotong mobil keren di depan. Itu menabrak pembatas jalan dengan bempernya. Dan kita berputar juga, dan aku tahu aku habis. Kamu tahu perasaan menjijikan itu ketika kamu ingin terlihat keren, dan lalu terjerumus ke kekacauan? Aku rasa semua orang memiliki cerita itu. Itu yang terjadi padaku. Seorang pria yang terlihat seumuran seperti ayahku keluar dari mobil yang hancur. Itu seketika jelas. Pria ini bukan orang miskin. Aku menciut. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya melihatku, seperti aku ini seorang yang bodoh. Dan aku seperti orang bodoh mulai untuk membujuknya untuk tidak menghubungi polisi. Karena mereka akan memberitahukan ayahku semuanya, dan dia sangat tegas denganku. Tapi aku akan membayar biaya kompensasi untuk kerusakannya sendiri, jika dia bersedia menerima cicilan. Lalu pria itu melihatku penuh penilaian, dan aku berpikir bahwa dia mungkin bertanya-tanya di mana seorang gadis seumurku akan mendapat uang seperti itu. Dia meyakinkanku bahwa kita akan menyelesaikan masalahnya tanpa ayahku dan polisi. Aku akan melakukan apapun untuk menghindari ayahku. Aku tahu bahwa pengeluaranku akan dipotong, bahwa aku tidak akan mempunyai mobil sendiri. Singkatnya, itu adalah akhirnya. Kita setuju untuk bertemu berdua dan mendiskusikan masalah kompensasinya. Aku memberinya nomorku dan kembali ke mobil. Berpikir aku lepas dengan mudah. Aku berkata demikian pada temanku, bahwa pria itu menyukaiku. Dan mereka mulai berlomba untuk menakutiku bahwa pria itu jelas ingin seks dariku. Dengan adrenalin, aku meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku berkata pada mereka untuk tidak mengkhawatirkanku. Paginya, aku dengan seksama mengabati mobil ayahku dan masih menemukan sebuah goresan kecil. Aku harus segera pergi ke bengkel. Aku beruntung, ayahku tidak menyadari apapun dan bahkan menawarkan untuk memakai mobilnya lebih sering, jadi aku bisa lebih berlatih. Pria yang kutabrak menelponku beberapa hari kemudian. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Michael, dan mengajakku untuk mendiskusikan detailnya di restoran. Restoran mahal. Aku setuju. Kita tidak membicarakan tentang mobilnya sepanjang malam. Tapi di akhir malam aku menyadari bahwa kita sendiri. Aku merasa tidak nyaman dan ingin pulang ke rumah. Michael menyadari bahwa aku berusaha menyudahi pertemuannya dan memberikan petunjuk bahwa itu terlalu dini untuk pulang dan kita menunggu dessert yang dipesan spesial untukku. Dan aku bertanya langsung padanya apa yang dia inginkan dariku. Michael sama sekali tidak malu. Dia berkata padaku bahwa dia tidak keberatan seks denganku dan melupakan hutangku padanya. Telepon ayahku yang tiba-tiba menyelamatkanku, aku bergerak menjauh dari meja ke tangga untuk bicara. Menyadari bahwa pintunya belum dikunci dan kabur, meninggalkan dompetku di meja. Aku menghabiskan sepanjang malam gelisah. Aku benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku memberitahu teman atau ayahku? Pergi ke polisi? Menelpon dan setuju untuk seksnya atau tidak? Sementara aku mencoba untuk menentukan apa yang harus kulakukan, Michael menelponku. Dia berkata bahwa dia masih tidak keberatan menyelesaikan konfliknya tanpa melibatkan polisi dan menyarankan aku menemaninya ke sebuah pesta informal untuk melanjutkan malam itu, untuk berdua. Itu adalah permainan polisi baik.
Sementara aku mengeluh lewat telepon dan tawaran Michael tahu bahwa aku akan setuju, temanku mengingatkanku. Aku meyakinkan mereka di hari sebelumnya bahwa semuanya oke. Dan sekarang mereka semua meneleponku untuk berkendara dengan mobil lagi. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku takut untuk menyetir. Mereka tidak mempercayainya. Elin bertanya apa aku masih ingin pergi ke polisi jika aku ada dalam masalah dengan pria itu. Seorang pria, dia cukup tua untuk menjadi ayahku. Aku berpikir tapi tentu saja aku mulai berkata pada mereka bahwa itu oke. Michael dan aku bertemu lagi dan dia mengantarku ke butik. Sepatu, dress baru, dress koktail indah. Aku tidak pernah memiliki ini dalam hidupku. Semuanya ditraktir. Adakah saat dalam hidupmu yang tidak kamu banggakan? Aku masih malu untuk mengingat bagaimana aku dipengaruhi oleh perhatiannya. Aku tidak pernah berpikir tentang Om Senang yang kaya. Tapi sekarang di salon mahal dan tidak sendiri dengan Michael, ditemani oleh konsultan, aku merasa aman. Aku suka hadiahnya. Mungkin. Tapi di pertemuannya aku sangat malu. Michael mengajakku ke perkumpulan sosial, tapi itu tidak formal di mana semua orang saling kenal. Itu sangat jelas untuk semua orang bahwa aku bukan dari lingkaran ini, dan bahwa statusku bergantung pada Michael. Aku terus mendapat tatapan dari orang lain, dan itu sangat tidak menyenangkan. Aku tidak terlalu memikirkannya. Pikirkan bahwa Michael adalah orang terbaik di pesta ini. Setelah pestanya, Michael berkata kita akan pergi ke tempatnya. Sangat percaya diri, seolah aku tidak akan menolak. Dan aku masuk ke mobilnya. Aku membayangkan bahwa kita akan melakukan seks parah, bahwa Michael akan menyuruhku atau bermain peran sebagai pria di 50 Shades of Grey. Aku membayangkan bahwa kita akan menghampirinya dan di sana dia memiliki 3 simpanan dan ranjang penuh dengan alat. Tapi itu jauh lebih membosankan. Apartemennya jelas tidak murah, dan dia memiliki ranjang biasa. Dan kita melakukan seks normal tanpa hal kasar atau permintaan aneh. Setelah seks, aku mencoba untuk memulai percakapan tentang bagaimana aku sudah membayar hutangnya. Michael tertawa dan berkata aku tidak tahu betapa beruntungnya aku. Dia berkata bahwa dengan uangnya, aku bisa membeli apapun. Tentu saja aku suka hidup mewah, tapi aku tidak siap untuk menjadi simpanan demi uang. Aku kembali ke rumah terluka dan bingung. Teman-temanku menambahkan masalah. Mereka tiba di waktu yang tidak tepat untuk berkunjung dan mulai membuatku kesal sampai aku memberitahu mereka apa yang terjadi. Ternyata Monica melihatku keluar dari mobil Michael. Aku berkata pada temanku bahwa aku harus menyelesaikan kecelakaannya secara pribadi. Crystal menawarkan untuk memberitahu ayahku semuanya. Aku memprotes bahwa aku penuh dengan kebohongan untuk menjelaskan apapun. Kita menghabiskan malam berusaha untuk mengeluarkanku dari masalah. Michael menulisku selama akhir minggu. Tidak ada hal romantis, tak masuk akal yang diam-diam kuharapkan. Hanya waktu bertemu tempat di mana dia akan menjemputku dan uang yang akan kuterima. Di waktu yang sama, ayahku menyarankan supaya kita pergi ke kafe bersama. Dia berkata kita sudah lama tidak mengobrol. Aku merasa sangat malu berbohong di depannya, dan aku dengan mudah setuju. Di kafe, ayah bertanya bagaimana keadaanku dengan menyetir. Aku meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu dia mengeluarkan cek dari kantongnya. Aku mengambilnya dan hampir tersedak kopiku. Itu adalah bon dari sebuah bengkel mobil. Ayahku meminta penjelasan dan aku mulai berpikir apa yang harus kukatakan. Tapi dia melihatku seperti itu. Dan aku menceritakan semuanya. Tentang Michael, tentang kecelakaannya, dan tentang reparasinya. Ayahku marah. Aku berpikir dia akan marah padaku. Tapi dia marah dan berjanji untuk menguliti Michael. Aku takut karena Mike memiliki koneksi dan uang. Tapi ketika ayahku meminta nomor Michael, aku menyerah. Dan keesokan paginya kita pergi ke sebuah pertemuan. Ayahku berkata padanya bahwa disaksikan olehku, dia akan memberikan jumlah uang yang akan menutupi pengeluaran akan mobilnya yang hancur. Dan jika Michael menghubungiku lagi, dia akan pergi ke polisi.
Dan aku melihat sekantung uang seperti di sebuah film laga dengan tawanan dan secara lamban menyadari bahwa ayahku hanya bisa mengambil uang sebanyak itu dari bank dengan jaminan mobilnya. Lalu ayahku dan aku banyak berbicara. Dia berjanji bahwa dia akan selalu menolongku dan aku berjanji bahwa aku tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Tapi aku menyimpan satu rahasia. Aku bekerja part-time untuk menolongnya mendapatkan mobilnya lagi. Pernahkah kamu berada di cerita meragukan karena alasan bodoh? Atau mengeluarkan temanmu dari itu? Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami. Akan ada video baru dan cerita baru.